Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas partai kedua antara Dewa Kipas melawan Game Iran Karisma Sukandar. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut pembahasannya. Di partai kedua ini, Dewa Kipas memegang buah putih, sedangkan Iran memegang buah hitam. Langkah pertama putih menjalankan D4 dibalas dengan kuda F6. Putih kuda F3, hitam E6 dan dibalas dengan E3. Nah, ini pembukaan yang tidak banyak yang pakai ya, karena ini adalah merupakan sistem dari Yusufov Rubinstein. Nah, ini tidak banyak yang tahu ya tentang sistem ini. Mungkin ini pembukaan andalan dari Dewa Kipas, kita tidak tahu. Kita lihat saja partai di kedua ini. Lanjut B6, gajah E2, gajah B7, udah D2. Ciri ini seperti menjadi ciri dari Dewa Kipas, di mana dia menempatkan kuda dan gajahnya di depan raja dan menteri ini, E2 dan D2. Karena di partai pertama pun juga sama, dia menempatkan gajahnya di E7 dan kudanya di D7. Jadi ciri khas dari Dewa Kipas sepertinya. Mungkin ini strategi yang ya sering pakai, kita tidak tahu. Nah, mari kita lihat lanjutannya. Gajah E7, H3, balas dengan C5, balas dengan C4. Nah, ini sudah mulai seru ini ya. Di hitam melangkahkan rokade, putih juga rokade. Hitam balas D5. Nah, ini sudah mulai ada percikan-percikan mau eh, makan-memakan. Namun kalau tidak ada yang memulai, biasanya bangunannya akan seperti itu. Ya, namun kita lihat saja kelanjutannya. Kuda E5 yang menempati pusat penguasaannya di peta E5 dibalas dengan D7, diganggu oleh hitam. Namun putih membalas dengan F4 yang mengkokohkan posisinya agar tidak goyah di sana ya. Akhirnya hitam benteng C8, gajah F3. Nah, dia mempersiapkan kalau saja diagonal ini nanti terbuka. Nah, dia sudah mulai menempatkan gajahnya di F3, namun hitam membalas dengan E4 yang memblokade jalur itu sehingga mampet di situ ya. Akhirnya putih membalas B3, dia untuk memberikan dukungan di C4, lanjut dengan kuda F6. Nah, hitam ini mau mengkokohkan center dia di E4 ini agar tidak mudah eh, untuk digoyahkan di sini ya. Dia sangat kuat di E4 ini, apalagi didukung dengan kuda F6, D5, dan juga gajah di B7. Nah, ini penguasaan pusat yang sangat bagus dari hitam. Lanjut gajah B2. Ini permainannya Dewa Kipas ini sedikit lebih hidup ya dibandingkan di babak pertama. Karena di babak pertama dia itu kesulitan untuk mengeluarkan gajahnya di C8 itu. Ya, akhirnya dia kalah perkembangan. Akhirnya dia melakukan blunder pada saat itu. Ya, di sini lebih bagus dari partai pertama itu ya. Mungkin di partai pertama itu dia gugup atau masih nervous. Di partai kedua ini dia lebih perwiranya lebih hidup di sini. Dan kita lihat lanjutannya, kuda makan D2, menteri makan D2. Mungkin di sini strategi dari hitam ini untuk bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi perwira dan buah-buahnya. Dan juga ini dia mau memberikan tekanan di E4 ini dengan cara ya menempati pusat lagi, sehingga mengganggu perwira yang ada di eh, wilayah putih ini ya. Ini sangat kuat sekali kuda di E4 ini ya. Kita lanjut menteri D3, F6. Ya, pengusiran ini dengan sangat terpaksa ini kuda ini larinya satu ya di
G4, dibahas dengan Menteri E8. Nah, ini rencana tersembunyi dari hitam ya, yang melakukan manuver untuk bisa menyerang di sayap raja ini ya. Ini dia rencana dia di sini ya. Nah, kita lihat lanjutannya. Benteng C1, Menteri G6. Nah, yang kita lihat memang tujuan dia untuk melakukan penyerangan di wilayah ini raja di ini pertahanan raja di sini ya. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda bahaya di sini ya. Kita lihat saja kelanjutannya. H3 ini sebenarnya langkah yang apa? Tanda tanya di sini. Kenapa? Karena ini hitam ini kalau bisa menempati G3 ini akan sangat berbahaya. Sehingga putih ini seperti memberi ruang untuk hitam untuk bisa masuk di sini. Ya, ini langkah yang gak membingungkan sebenarnya. Karena sebenarnya bisa saja ini kudanya bukan H3 tapi kudanya kembali ke F2 kan lebih bagus daripada dia melakukan H3 yang memberikan ruang bagi hitam untuk ini ada petak yang lemah lagi. Nah, kita lihat saja kelanjutannya. Benteng D8 untuk mempersiapkan mengkokohkan ini ya. Sangat kuat di tengah ini hitam ini. Dibantu dengan gajah di E7, gajahnya di B7, gajah di E7 dan B7 ini sangat kuat sekali di sini ya. Nah, kita lanjut raja H2, akhirnya hitam melakukan langkah H5. Nah, ini sudah tusukan ini sudah sangat berbahaya di sini ya. Apalagi posisi rajanya di H2, kalau saja kalau kuda ini lari, otomatis menteri pun bisa masuk di G3. Pada saat ini sebenarnya hitam ini kalah waktu ya. Iran ini berpikir sangat keras bagaimana bisa melakukan penyerangan di pertahanan raja di buah-buah yang lemah dari putih. Hingga dia memporsir waktunya, kalah waktu di sini 2 sampai 3 menit pada saat itu. Namun karena Dewa Kipas melakukan kesalahan, blunder pada saat ini, dia kebingungan di sini sebenarnya. Sehingga dia sebenarnya kan hanya satu langkahnya yaitu di F2. Namun dia terlalu lama sehingga waktunya pun hampir sama lagi. Namun langkahnya juga blunder juga, kita tidak tahu maksudnya. Dia melangkahkan F5, otomatis dimakan kali F5, sehingga kudanya pun kembali. Kenapa nggak dari tadi saja? Ya, akhirnya ditusuk lagi pakai gajah D6, rajanya mundur di G1, menteri masuk di G3, ancaman mati di H2. Otomatis dengan sangat terpaksa yang memberikan ruang untuk pelarian raja. Udah makan E4, D makan E4, menteri ke D2, E kali F3, dan di blok D5, kemudian langkar menteri H2 sekak dan raja F2 dan menyerah. Karena kalau diteruskan pun juga percuma karena langkah lanjutannya bisa seperti ini. Menteri makan G2, raja E1 dan gajah G3. Akhirnya benteng di F1 ini bisa kena. Ditutup ke F2 juga kena. Ya di ini ya, F2 juga kena. Nah, walaupun rajanya lari ke D1 pun juga kena. Jadi percuma ya, kalau dilanjutkan juga tetap kalah. Berarti pada babak kedua ini dimenangkan oleh GM Iren Karisma Sukandar, skor 2-0 untuk kemenangan Iren Sukandar. Oke, kita nanti akan lanjut partai ketiga. Bagaimana kelanjutannya nanti ya, kita lihat saja. Pantengin terus channel kita. Jangan lupa dukung channel kami, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gens Unasumus.